Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my class RF channel. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi dan kontraindikasi yang terjadi pada terapi farmakologi dari penyakit vena trombolis. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu interaksi obat. Interaksi obat dapat secara luas dikelompokkan sebagai farmakokinetik, yaitu interaksi obat farmakokinetik yang melibatkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Berikut interaksi obat yang terjadi pada obat lain. Interaksi obat yang pertama yaitu heparin dapat berinteraksi dengan antikoagulan oral, dextran digitalis, antitrombin, hidroksikloroquine, dipiridamol, nitrogliserin, nikotinik, antihistamin, tetrasiklin, fenilbutason, dan agen trombolitik. Interaksi obat yang kedua yaitu pada warfarin. Terbagi atas 3. Yang pertama, warfarin jika berinteraksi dengan antibiotik dapat memberikan risiko meningkatkan aktivitas antikoagulan. Contohnya levofloxacin, sulfametazol, dan azitromisin. Yang kedua, warfarin jika berinteraksi dengan ACE dapat memberikan risiko meningkatkan INR. Contohnya pada meloxicam. Yang ketiga, warfarin jika berinteraksi dengan paracetamol dapat memberikan resiko pendarahan. Interaksi obat yang ketiga yaitu pada fondaparinux, terjadi resiko pendarahan meningkat pada pemberian bersamaan obat yang dapat meningkatkan resiko pendarahan, yaitu pada derirudin, heparin, heparinoid, obat fibrinolitik, obat antiplatelet, OAIMS, dan antagonis reseptor GP2A dan B. Interaksi obat yang terakhir yaitu pada inhibitor trombin langsung pada obat apixaban. Pemberian apixaban bersamaan dengan penghambat kuat CAP3A4 dan PGP memerlukan perhatian dan monitoring karena kedua kelompok ini dapat meningkatkan kadar maksimum dan jumlah total apixaban dalam darah. Contoh obat-obat yang termasuk penghambat kuat CAP3A4 dan PGP antara lain antijambon golongan azol, yaitu ketokonazol dan fluconazol. Pembahasan selanjutnya yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi adalah suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan medis tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pasien. Kontraindikasi adalah kebalikan dari indikasi yang merupakan alasan untuk menggunakan pengobatan tertentu. Kontraindikasi secara umum yang pertama hemofilia atau kecenderungan hemoragik lainnya, penyakit hati yang parah dengan peningkatan awal, trombositopenia berat atau jumlah trombosit kurang dari 20.000, hipertensi maligna, ketidakmampuan untuk secara cermat mengawasi dan memantau pengobatan. Kontraindikasi pada heparin yaitu dikontraindikasikan pada yang pertama pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat pendarahan aktif, hemofilia, trombositopenia signifikan, hipertensi berat, pendarahan intrakranial, ancaman aborsi, dan penyakit hati dan ginjal. Selanjutnya, kontraindikasi pada obat warfarin. Dikontraindikasikan pada kehamilan, orang dengan gangguan pembekuan darah, contohnya hemofilia A dan B, pasca operasi sistem saraf pusat, mata, dan operasi traumatik terbuka. Selanjutnya, kontraindikasi pada obat fondaparinux. Dikontraindikasikan pada kondisi endokarditis bakterial akut, gagal ginjal berat, dan pendarahan aktif secara klinis. Yang terakhir, kontraindikasi pada obat apixaban, yaitu dikontraindikasikan pada pasien dengan pendarahan patologis aktif, penyakit hepar yang berkaitan dengan koagulopati dan peningkatan resiko pendarahan, lesi atau kondisi yang berisiko mengalami pendarahan, misalnya ulkus pepticum atau baru menjalani operasi mata,
dan penggunaan bersamaan dengan antikoagulan parenteral dan oral. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.